wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah kita akan membahas Spanning Tree Protocol atau yang disingkat dengan STP. Jadi dalam penerapan di jaringan, biasanya ketika kita menghubungkan antar switch, biasanya kita menyiapkan jalur cadangan untuk mengantisipasi misalkan ketika jalur utama atau yang digunakan untuk mengirimkan data dalam keadaan down atau trouble, sehingga nantinya ada jalur cadangan yang akan mengambil alih jalur utama yang down tersebut untuk membackup proses pengiriman data. Dan protokol STP ini berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data akibat ketika kita menghubungkan switch itu kita menghubungkannya dengan tidak hanya menggunakan satu jalur tapi menghubungkan dengan dua jalur atau lebih. Jadi nantinya protokol STP ini akan berfungsi mengatur jalur yang akan diaktifkan sebagai jalur primarinya atau jalur utama, dan juga jalur yang lainnya akan dijadikan sebagai jalur backup atau cadangan. Jadi STP ini akan melakukan blocking terhadap satu atau beberapa port, sehingga nantinya hanya akan ada satu jalur utama yang digunakan dalam mengirimkan data, dan lainnya otomatis akan menjadi jalur cadangan. Dan jalur cadangan ini akan aktif ketika jalur primarinya atau jalur utama tadi itu dalam keadaan down, dan dia akan ketika jalur utamanya ini sudah aktif kembali, maka jalur cadangan tersebut akan dinonaktifkan kembali. Nah, ini contoh. Jadi ketika kita menghubungkan, misalkan di sini ada dua switch pada layar distribution, kemudian ada jalur switch di layar akses. Jadi ini masing-masing memiliki interkoneksi antara dua switch pada layar distribusi. Nah, di sini kita lihat antara switch di layar 2 ini memiliki dua koneksi ke dua switch di layar distribusi. Jadi kalau dari fisik kelihatan memiliki dua jalur ya. Jadi dia bisa melewat switch pada distribusi switch yang pertama, kemudian juga bisa melewati pada switch yang kedua. Dan pada satu waktu, jadi hanya satu jalur saja yang akan diaktifkan, sementara jalur yang lainnya akan di block. Jadi satu statusnya akan posisi forwarding, kemudian satunya lagi yang lainnya akan diposisikan sebagai blocking port. Nah, ini status port pada STP ini memiliki 3 status. Yang pertama adalah designated port. Ini jalur atau port yang digunakan untuk mengirimkan data. Kemudian root port, ini adalah port yang terhubung ke root bridge. Sementara blocking port adalah port yang dalam kondisi tidak aktif atau block ya, atau sebagai jalur cadangannya ini. Dan blocking portnya ini dipilih berdasarkan nilai MAC address yang terbesar, atau nilai port yang terbesar, atau port dengan bandwidth yang terkecil. Nah, kemudian dari pemilihan switch, jadi ada dua jenis. Pertama adalah root bridge. Ini adalah root yang sebagai utamanya tentunya. Jadi semua port pada root bridge ini semuanya akan aktif ini. Kemudian yang kedua adalah non-root bridge. Jadi non-root bridge otomatis adalah switch selain dari root bridge itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pada root bridge, semua portnya akan aktif dan di setting sebagai designated port, semuanya forwarding aktif. Sementara pada non-root bridge, ini yang terhubung ke root bridge-nya yang aktif itu disebut dengan root port, sementara yang terblocking itu disebut dengan block port.
Kemudian ini ada priority, ini untuk menentukan root bridge dan non root bridge-nya. Jadi semakin kecil priority-nya maka dia akan dipilih sebagai root bridge. Kemudian untuk cara mengubah priority dari Swiss, ini kita bisa menggunakan command spanning tree VLAN 1 dan kita menentukan nilai priority-nya. Semakin kecil maka dia akan menjadi lebih prioritasnya lebih tinggi gitu. Jadi mulai dari 0, tapi di sini ada aturannya adalah kelipatan dari 4096. Jadi mulai 0, 4096, 8192 dan seterusnya sampai maksimumnya ada 61440 ini. Jadi contoh ini spanning tree VLAN 1 priority 4096. Atau kalau simpelnya adalah kita bisa langsung menentukan untuk root bridge-nya, kita berikan komen seperti ini. Jadi spanning tree VLAN 1 root primary. Nah, kemudian untuk show-nya adalah show spanning tree. Nah, kemudian kalau kita mau mengubah status blocking port dan root port-nya adalah kita bisa dengan mengubah speed ya, speed dari port yang akan kita jadikan sebagai blocking port. Jadi kita berikan nilai speed kecepatan yang lebih rendah yaitu. Kemudian ada juga untuk meningkatkan host port optimization. Jadi biasanya akan aktif sekitar 30 detik ya. Ini selesai spanning tree. Kalau kita mau mempercepat, maka kita berikan komen ini, spanning tree port fast. Nah, oke, kita bisa coba melakukan simulasi. Jadi protokol STP ini sebenarnya tanpa dikonfigurasi itu dia sudah terkondisikan aktif ya di Swiss. Jadi kalau misalkan kita memiliki dua Swiss, kemudian kita hubungkan kedua Swiss tersebut, ini nah ini dia proses inisialisasi terlebih dahulu tadi sekitar 30 detik. Nanti kita akan lihat yang mana akan dijadikan sebagai root bridge, kemudian non root bridge, dan designated port, kemudian root port, dan juga blocking port. Ini kita harus menunggu dulu. Nah, ini sudah aktif ya, satu port. Nah, tinggal menentukan siapa. Ini ternyata Swiss 0 dipilih sebagai root bridge ya. Tadi parameternya apakah dia prioritinya harusnya lebih rendah atau nilai MAC address-nya yang lebih rendah dibandingkan dengan Swiss 1. Kita bisa cek. Jadi ini tanpa kita konfigurasi dia sudah kondisi aktif ya, protokol dari STP. Jadi enable. Kemudian kita langsung cek saja show spanning tree-nya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini root ID-nya, maka dia statusnya adalah this is root, this bridge is root. Kemudian nilai priority-nya adalah 32769 ini. Dan kita lihat statusnya FA01 dan 02 adalah designated port. Kemudian kita cek pada switch yang kedua, enable, kemudian show spanning tree. Nah, ini kita cek. Nah, root ID-nya adalah ini adalah tadi status dari switch yang pertama, switch 0, priority-nya 32769, MAC address-nya. Kemudian kita lihat ternyata switch yang kedua ini dia memiliki prioritas yang sama, tapi kalau dia memiliki prioritas yang sama, maka proses pemilihan dari root bridge-nya dilihat berdasarkan nilai MAC address-nya. Nah, ternyata MAC address dari switch 0 ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan switch yang kedua. Makanya dia dipilih sebagai root bridge. Nah, kemudian kita lihat di sini FA01 dipilih sebagai root-nya, ini yang aktif, sementara FA02 diposisikan sebagai blocking port alternatif ini. Jadi dia posisi orange, jadi dia tidak aktif. Karena kalau dia aktif, posisi kalau STP-nya tidak diaktifkan, maka ini akan bisa menimbulkan looping ya. Jadi kalau misalkan ada paket yang dilewatkan antara kedua switch ini, kemudian ada dua jalur yang aktif, maka ini paketnya akan bisa
bolak-balik ya, atau yang disebut dengan looping ya, antar dua switch, utamanya untuk proses pengiriman broadcast. Itu bisa terjadi broadcast tone. Oke, nah sekarang coba kita simulasikan kalau kita mau memindahkan root bridge-nya ke switch 1. Jadi kita bisa spanning tree VLAN 1, kemudian kita jadikan priority-nya, kita bisa pilih apakah 0, atau kita lihat komennya dulu. Nah, ini kita bisa langsung pilih root. Nah, ini root primary. Oke. Kita akan cek proses perpindahannya dari switch 0 ke switch 1 ya. Nah, ini dia butuh waktu. Oke, sekarang sudah berpindah. Kita cek lagi show spanning tree. Nah, ini sekarang. Nah, ini yang di switch 1 sebagai rootnya. Jadi dia posisi forward designated port, sementara switch 0-nya menjadi non-root bridge. Dan FA01 tetap sebagai port yang aktif karena dia memiliki penomoran port yang lebih kecil ini. Jadi kalau kita mau mengubah posisi blocking portnya, nah kita set pada interface FA01 yang sementara aktif. Ini kita bisa ubah speednya menjadi misalkan 10 yang lebih rendah. Itu otomatis akan berubah. Ini kan kita lihat peralihannya. Nah, kalau kita mau percepat spanning tree port fast, nah ini. Oke, nah sekarang sudah beralih ya dari FA01 ke FA02. Kita coba cek show spanning tree-nya. Nah, sekarang FA02-nya yang sebagai root-nya. Baik. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau simulasikan dengan 3 switch ya. Kita aktifkan, kemudian ini satu port saja saya hubungkan. Kemudian kita lihat, kita hubungkan switch 0 ke switch kedua, jalurnya. Oke, kita lihat proses dari protokol STP ini bekerja dalam memilih root bridge-nya dan non-root bridge, dan port yang akan diaktifkan dan port yang akan dijadikan sebagai blocking. Ini kita lihat dengan penambahan dari switch 2, jadi dia jalurnya bisa lewat switch 0, bisa juga lewat switch 1. Tapi ini jalurnya tidak bisa aktif secara bersamaan karena bisa menyebabkan terjadi loop. Nah, ini sudah terlihat. Jadi pada switch 0 ini otomatis ini yang non-root bridge. Kita lihat. Nah, kita cek dulu yang dijadikan sebagai, oh ya, tetap di switch 1 ya, karena tadi kita sudah ubah priority-nya dia sebagai root ya, jadi dia tetap dijadikan sebagai root bridge. Ini kita cek juga di switch kedua, kita coba show spanning tree. Nah ini ternyata bukannya, dia sebagai non root ya. Ini bisa ini, kemudian root dan designated. Oke, itu baik. Itulah penjelasan dari protokol STP dan juga simulasi protokol STP pada packet tracer. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.